Seorang manusia silver menangis saat terjaring razia penyandang masalah kesejahteraan sosial. Hindari razia kendaraan, sejumlah pengendara nekat melakukan tindakan berbahaya. Kapal motor penampung ikan terbakar, belasan ABK dan penumpang berhasil menyelamatkan diri dari maut. Video ajakan jihad diduga pendukung tersangka Emsat hebohkan masyarakat luas. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Nurul Cinta kembali menjumpai Anda pada Fokus Pagi kali ini, Rabu 13 Juli 2022. Ya, pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Ya, langsung saja kita awali Fokus Pagi dari informasi seorang manusia silver yang menangis saat terjaring razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Razia ini dilakukan guna mengatasi maraknya PMKS di jalan raya yang dapat mengganggu ketertiban umum. Manusia silver ini menangis, meminta petugas suku dinas sosial Jakarta Utara untuk melepaskannya saat terjaring razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di lampu merah Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Manusia silver bernama Chris Munandar ini sudah 2 kali terjaring razia PMKS. Ia berdalih menjadi manusia silver karena tidak memiliki pekerjaan. Ini pernah sekali, udah sering ketangkap, tapi masih begini lagi Bang ya? Nggak Pak, saya kayak gini karena saya punya anak istri. Saya belum kerja, kalau saya dapat kerjaan saya juga nggak bakal kayak gini Pak. Selain manusia silver, petugas juga turut mengamankan pengamen jalanan yang membawa anak balita. Mereka pun menangis saat dimasukkan ke dalam mobil petugas sosial. Menurut petugas, selain mengganggu ketertiban umum, keberadaan PMKS juga membahayakan keselamatan diri PMKS saat berada di jalan raya. Laporan dari masyarakat terkait maraknya pengamen, manusia silver, dan pengemis. Mereka marak melakukan di sore hari. Dalam razia ini, petugas berhasil mengamankan 6 orang PMKS. Mereka selanjutnya dibawa ke panti sosial untuk mendapat pembinaan. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Masih dari Jakarta, meski petugas menggencarkan razia parkir liar dan tertib lalu lintas di ibu kota, masih banyak pengendara yang membandel. Bahkan demi hindari razia, di antara pengendara nekat bertindak membahayakan diri dan orang lain, di antaranya mereka mengangkat sepeda motor hingga melompati pembatas jalur bus Transjakarta. Sejumlah tindakan berbahaya ini menyertai kenekatan pesepeda motor lantaran mereka berupaya menghindari razia di jalur bus Transjakarta di kawasan Jalan Keramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Selasa sore. Saling bahu-membahu untuk mengangkat kendaraan hingga melompati pembatas jalur bus Transjakarta agar mereka terhindar dari razia. Tak hanya itu, sejumlah pesepeda motor lainnya ada yang melawan arus di tengah padatnya lalu lintas. Macet, Pak. Macet. Tapi tahu bahaya kan Ibu? Tahu nggak kalau ini nggak boleh Bu? Salah. Nah ini nanti depan ada polisi ketilang gimana nih Bu? Ulah para pengendara ini pun berdampak pada laju bus Transjakarta dari arah Senen menuju Salemba sempat tertahan. Petugas kami juga sudah melaksanakan operasi-operasi busway di sana. Namun demikian, dengan adanya banyaknya pelanggar yang masuk busway dan kurang sadarnya masyarakat mengenai rambu-rambu lalu lintas, akhirnya mungkin seperti Mas lihat sendiri, banyak karena kebanyakan untuk bersama-sama, sebagian bisa kita tangkap untuk ditilang, sebagian belum.
Sementara petugas dinas perhubungan mengangkut paksa sejumlah sepeda motor lantaran masih nekat parkir di trotoar dan bahu jalan di kawasan pusat perbelanjaan Pasar Tanah Abang dan Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa siang. Para pengendara pun kebingungan sebab kendaraan mereka sudah diangkut petugas dan harus rela membayar denda Rp250.000. Dan Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Diduga melaju dengan kecepatan tinggi, motor patwal polisi dan motor polisi militer menabrak sebuah bus di tol dalam kota Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Selasa sore. Pengemudi motor patwal polisi terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Rekaman video amatir milik warga memperlihatkan sebuah sepeda motor milik polisi militer tengah tersangkut pada bagian belakang sebuah bus yang ditabraknya di ruas tol dalam kota Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Kecelakaan itu berawal saat motor patwal polisi dan motor polisi militer yang sedang tidak melakukan tugas pengawalan melaju dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Tapi setibanya di samping pintu tol keluar Tegal Parang, tiba-tiba dua motor itu menabrak bagian belakang bus Sumbermas jurusan Tasik Serang. Pengemudi motor patwal polisi lalu lintas terluka di bagian kepala dan dilarikan ke Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan. Diduga melaju kencang, sebuah mobil mewah dan sepeda motor pengangkut tabung gas saling bersenggolan di Jalan Puri Kembangan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ya, akibatnya seorang wanita pejalan kaki dan pengemudi motor tewas di tempat. Warga seketika berkerumun di lokasi kecelakaan di Jalan Puri Kembangan, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Selasa sore. Di lokasi kecelakaan ditemukan seorang wanita pejalan kaki tergeletak bersimbah darah. Tak jauh dari tempat korban didapati pula seorang pria pengendara sepeda motor dalam kondisi meregang nyawa. Kecelakaan bermula saat sepeda motor pengangkut tabung gas 3 kg melaju kencang bersama sebuah mobil mewah. Kedua kendaraan itu tiba-tiba saling bersenggolan. Diduga hilang kendali, motor pengangkut tabung gas itu lalu menabrak seorang wanita bersama anaknya yang sedang jalan. Naas sang ibu tewas, namun anaknya selamat meski tubuhnya sempat terpental. Sementara pengendara motor pengangkut tabung gas tewas setelah menghantam tiang listrik. Ya alhamdulillah sama-sama jalan. Terus? Nah, sama-sama jalan, karena sama-sama kenceng, mobil gua kenceng, dia juga kenceng. Jadi senggol, bukan yang nabrak, senggol. Oh, bersenggolan mobil. Atau tengah masih nabrak, itu kan di belakang, belakang. Nyenggol. Nyenggol dia ya? Nyenggol. Nah begitu nyenggol kan tambah kenceng. Kebetulan di depannya tiang listrik. Nah di depannya ada ibu lagi jalan. Jadi ibu-ibu ini dihajarnya sama motor, bukan sama mobil. Petugas dari Satlantas Lantas Polres Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi untuk bahan penyelidikan kecelakaan maut tersebut. Polisi juga mengamankan pengemudi mobil mewah, seorang wanita, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara kedua jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Daerah Tangerang. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Masih dari informasi kecelakaan lalu lintas, diduga karena sopir mengantuk, sebuah mobil travel menabrak minibus yang sedang parkir di bahu jalan di Denpasar, Bali. Sementara di Ngawi, Jawa Timur, seorang pengendara sepeda motor tewas setelah tertabrak truk dan terseret sejauh 20 meter. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Ngawi menuju Mauspati, Kabupaten Ngawi, Selasa malam. Seorang pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian setelah tertabrak truk dan terseret sejauh 20 meter. Kejadian berawal saat korban tengah melaju dari arah Mauspati menuju Ngawi. Tiba-tiba, sepeda motor korban ditabrak truk dari belakang. Sepeda motor dan helm korban terpental ke tengah jalan, sementara tubuh korban masuk ke kolong truk dan terseret. Itu memang dia mau nyebrang apa gimana, Pak? Enggak mau nyebrang, masih di pinggir kok. Oh, masih di pinggir? Iya. Dugaan sementara truk itu ngantuk apa gimana, Pak? Ya, kalau saya kira ya sopirnya ngantuk. Guna proses hukum, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi. Kasusnya kini ditangani unit Laka Lantas Polres Ngawi. Sementara di Denpasar, Bali, sebuah mobil travel dan minibus terlibat kecelakaan di Jalan Raya Sesetan. Kecelakaan yang terjadi saat lalu lintas padat ini diduga disebabkan sopir travel mengantuk dan menabrak minibus yang terparkir di bahu jalan. Akibatnya, dua penumpang mobil travel mengalami luka ringan dan langsung mendapat penanganan tim medis BPBD Kota Denpasar. Kecelakaan ini
selanjutnya ditangani Satlantas Polresta Denpasar. Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi banjir yang melanda Pulau Seram, Maluku hingga Selasa sore belum surut, bahkan menutup akses jalan. Sejumlah mobil yang nekat menerobos banjir sempat terseret arus sebelum akhirnya diselamatkan oleh warga. Mobil ini nekat menerobos banjir yang menutup jalan di Kabupaten Seram bagian timur Selasa siang. Namun derasnya arus banjir hingga setinggi setengah meter nyaris menghanyutkan mobil. Beruntung warga beramai-ramai menyelamatkannya. Mengantisipasi insiden berulang, mobil berikutnya yang nekat menerobos banjir sejak awal didorong dan dinaiki sejumlah warga agar tidak terseret arus. Banjir yang melanda Pulau Seram juga merendam permukiman hingga setinggi 1 meter. Di Desa Kamarian, Kabupaten Seram bagian barat misalnya, hingga Selasa siang banjir belum juga surut. Akan melayangkan surat ke pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi untuk membantu kami dalam penanggulangan bencana dinas. Itu harapan kami dari pemerintah Negeri Kamarian. Banjir yang melanda sejak Senin sore ini juga memaksa ratusan jiwa mengungsi. Juhri Samaneri melaporkan dari Kabupaten Seram bagian barat dan Seram bagian timur, Maluku. Kita beralih ke peristiwa kebakaran. Sebuah barak prajurit TNI di Balikpapan, Kalimantan Timur ini terbakar hebat. Dugaan sementara hubungan pendek arus listrik penyebab kejadian tersebut. Besar kobaran api dengan cepat membakar sejumlah bangunan di barak prajurit TNI Paldam 6 Mulawarman di Muara Rapak, kilometer 2 Balikpapan pada Selasa siang. Kebakaran yang tak terduga ini membuat para penghuni barak panik dan masing-masing berupaya menyelamatkan diri dan harta bendanya. Damkar Balikpapan bersama relawan mengerahkan seluruh armadanya agar api padam dengan cepat. Dalam peristiwa ini, satu blok terdiri 7 pintu ludes dilalap si jago merah. Hubungan pendek arus listrik diduga menjadi penyebabnya. Kemungkinan untuk arus listrik diperkirakan dari jaringan tapi diperkirakan dari jaringan listrik, korslet mungkin ya, karena tiba-tiba mereka melihat api langsung membesar di atas. Woi, gede banget apinya, woi. Sementara itu, kebakaran hebat meludeskan sejumlah toko di kawasan pusat perbelanjaan Bandar Lampung pada Selasa malam. Kejadian sempat membuat panik pemilik toko yang berupaya menyelamatkan diri dan barang berharga mereka. Hubungan pendek arus listrik diduga menjadi penyebab peristiwa yang menghanguskan 4 toko. Satu unit rumah di kawasan padat penduduk di Kota Bengkulu Selasa malam juga ludes terbakar. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, seorang nenek tewas terpanggang api saat api menghanguskan rumahnya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi setelah api padam menemukan jasad Arnah, berusia 75 tahun, warga Kampung Cisauk, Desa Cemplang, Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, dalam kondisi hangus terpanggang di dalam rumah. Saat kebakaran terjadi, korban yang tinggal bersama anaknya sedang sendirian karena sang anak sedang berada di luar rumah. Kondisi korban yang tengah sakit stroke diduga menjadi penyebab korban tidak bisa menyelamatkan diri ketika api mengepung rumah. Sumber api itu dari konslet listrik atau dari colokan casan, begitu informasi dari TKP. Sementara di Kota Bengkulu, kobaran api menghanguskan satu unit rumah warga yang berada di Jalan Sepakat 5, Kecamatan Ratu Agung pada Selasa malam. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Beruntung api tidak menjalar ke bangunan di sebelahnya lantaran api cepat dipadamkan saat petugas pemadam kebakaran Kota Bengkulu tiba di lokasi. Akibat musibah ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Di informasi berikutnya, dihantam gelombang tinggi dan angin kencang, 2 kapal terseret arus dan kandas di pantai Tanah Ampo, Karangasem, Bali.
Sementara di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, sebuah kapal motor penampung ikan terbakar di wilayah perairan Terminal Khusus Paiton, Probolinggo. Video amatir seorang nelayan merekam saat api membakar kapal motor lautan Papua Indah saat berada di tengah Laut Jawa, wilayah perairan Kecamatan Paiton, Probolinggo, Selasa sore. Beruntung, api berhasil dipadamkan setelah 4 unit kapal takbot diterjunkan untuk memadamkan api. Pemadaman kapal terbakar di Paiton, Probolinggo. DKW Pelita 1. 19 orang anak buah kapal beserta 6 orang penumpang kapal dikabarkan selamat. Peristiwa berawal saat kapal motor penumpang ikan ini berangkat dari Terminal Khusus Paiton Selasa siang untuk berlayar mencari ikan ke Laut Maluku dan Merauke, Papua. Diduga, api berasal dari knalpot mesin, kemudian menyambar tangki bahan bakar. Menurut seorang nelayan yang tengah memancing di sekitar lokasi kejadian, ia sempat melihat beberapa orang ABK sudah berenang di tengah laut. Beberapa orang di antaranya berhasil ia selamatkan. Awalnya itu apa lah? Api itu sudah kebakar ya. Besar ya? Orangnya awal-awal itu jauh dari kapal itu. Sudah ada di air ya? Sudah ada di air 1 jam apa gitu. Samain posisinya pada waktu itu ada di laut apa waktu di darat malah? Saya itu nelayan. Sebagian ABK dan penumpang kapal kemudian dievakuasi menggunakan kapal takbot dan langsung dikirim ke pos TNI AL Paiton. Kapal kebakaran ya men, ya apa? Terus lari ke depan semua, terus terjun semua. Langsung lompat ke laut. Hingga Selasa petang, upaya pemadaman masih dilakukan dengan bantuan kapal Pol Airut Polres Probolinggo, TNI AL Pos Paiton, serta takbot PLTU Paiton. Ini kita juga mau ke TKP lagi bersama rekan dari TNI AL dan instansi terkait. Ada berapa penumpang atau ABK? ABK seluruhnya 25 orang dalam keadaan selamat. Selamat semuanya, Dan? Ya. Untuk sementara, 19 ABK dan 16 penumpang kapal yang terbakar akan ditampung di pos TNI AL Paiton hingga pihak pemilik kapal datang menjemput dan membawa kembali ke kota Probolinggo. Sementara, di perairan Tanah Ampo, Karangasem, Bali, 2 kapal kandas setelah angin kencang dan gelombang tinggi melanda wilayah ini. 8 orang anak buah kapal yang ada di kedua kapal selamat. Sementara hingga kini, kapal masih berada di pantai menunggu dievakuasi. Tim Liputan melaporkan. Sejumlah laporan menarik masih akan hadir usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, diantaranya adalah polisi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara baku tembak 2 anggota Polri di kediaman Pati Polri di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Selamat melaksanakan ibadah salat subuh untuk Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Sejumlah kendaraan hangus terbakar diduga akibat hubungan pendek arus listrik pada mesinnya. Di antaranya api melumat mobil angkutan kota di Bogor, Jawa Barat hingga membuat penumpang dan sopir panik untuk menyelamatkan diri. Dari video amatir warga terlihat api melahap angkutan kota jurusan Citerep Pasar Anyar di Jalan KS Tubun, Kota Bogor, Selasa malam. Sejumlah penumpang yang ada di dalamnya langsung berhamburan keluar kendaraan untuk menyelamatkan diri dari kepungan api. Para pengendara lainnya juga ikut panik sebab lalu lintas di kawasan sedang padat. Petugas pemadam yang mengerahkan 1 unit armada dan turunnya hujan membuat upaya pemadaman berlangsung cepat. Diduga hubungan pendek arus listrik pada bagian mesin jadi penyebab kejadian ini. Pas ada lampu merah jalan, dia mau jalan tiba-tiba meleduk. Rupanya itu mesinnya keluar api langsung, mesin depannya langsung keluar api. Biar aja meledak, saya kan kaget. Kayaknya konsleting listrik. Mengerahkan berapa unit, Pak? 1 unit. 1 unit. Ini sementara supirnya sendiri kemana ini, Pak? Aduh, katanya mah langsung dicari kabur katanya.
Kejadian serupa juga melanda sebuah mobil minibus berpenumpang 3 orang di Jalan Benteng Betawi, Kota Tangerang, Banten, Selasa malam. Besarnya kobaran api membuat kendaraan ini cepat hangus hingga menyisakan puing-puing saja. Sopir dan 2 penumpang lainnya yang masih satu keluarga berhasil keluar selamat dari kepungan si jago merah. Mau stasiun listrik lagi macet tadi. Ya udah kayak gitu aja. Karena bukan saya yang bawa, cuma dia doang. Tadi siapa yang bawa, Pak? Abang. Sendiri atau emang sama keluarganya dia? Oke, tapi keadaan gimana? Selamat semua? Selamat semua. Sementara 1 unit sepeda motor milik ojek pangkalan yang akan dihidupkan pemiliknya terbakar di Jalan Trip Jamak Sari, Sumur Pecung, Kota Serang, Banten. Kebakaran terjadi diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo telah membentuk tim khusus dari internal Polri dan eksternal untuk menangani dan menuntaskan kasus baku tembak anggota polisi di kawasan Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan. Sementara tim gabungan dari Mabes Polri bersama Polres Jakarta Selatan menggelar olah tempat kejadian perkara kasus penembakan di kediaman Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo di Jalan Duren 3 Jakarta Selatan pada Selasa malam. Polisian kembali melanjutkan olah TKP di tempat kejadian baku tembak 2 anggota polisi. Petugas gabungan dari Mabes Polri dan Polres Jakarta Selatan juga membentangkan pita kuning di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Polisi Verdi Sambo untuk kepentingan penyelidikan. Sejumlah petugas pun membawa 2 buah koper dari dalam rumah dinas ini dari hasil olah TKP. Sementara saat kejadian, baik warga maupun petugas keamanan tak menduga ada kejadian baku tembak. Pasalnya sejumlah suara yang terdengar mereka anggap bunyi petasan. Itu aja. Jadi waktu ada suara petasan itu juga mereka anggap begitu menganggapnya biasa saja, Pak. Menganggap biasa saja. Karena di sini tidak ada apa-apa selama ini, aman-aman aja. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menaruh perhatian khusus terhadap kasus baku tembak 2 anggota polisi di rumah dinas pejabat tinggi Polri tersebut. Bahkan Kapolri telah membentuk tim khusus dari internal Polri dan eksternal untuk menangani dan menuntaskan kasusnya. Tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapolri, Pak Irwasum, kemudian ada Pak Kabar Eskrim, Pak Kabik, kemudian juga ada ASSDM, karena memang beberapa unsur tersebut harus kita libatkan, termasuk juga fungsi dari Provos dan Pamina. Sebelumnya baku tembak antara Barada RE dan Brigadir J terjadi Jumat lalu di rumah kediaman Kadif Propam Polri Irjen Polisi Verdi Sambo di Jalan Duren 3 Jakarta Selatan. Diduga adanya pelecehan dan penodongan terhadap istri Irjen Polisi Verdi Sambo menjadi pemicunya. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Ya, pemirsa, Kepolisian Metro Jakarta Selatan membeberkan hasil visum sementara terkait luka tembak Brigadir J saat terjadi baku tembak dengan Barada RE di kediaman singgah Kadif Propam Mabes Polri. Selain itu, polisi telah memeriksa 4 orang saksi yang berada di rumah tersebut pada saat kejadian. Baku tembak antara 2 anggota Polri di kediaman singgah Kadif Propam Mabes Polri di Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan telah menewaskan Brigadir J hari Jumat 8 Juli 2022 lalu. Dari hasil visum sementara, diketahui korban menderita 7 luka tembak di tubuhnya. Namun dari pistol milik Barada RE ditemukan fakta peluru yang ditembakkan hanya 5 butir. Menurut polisi, dalam peristiwa itu ada 2 peluru yang bisa menyebabkan luka ganda. Peluru yang ditembakkan oleh saudara RE itu mengenai kelingking dan tembus sampai ke badannya, sehingga itu dihitung 2. Kemudian ada juga peluru yang mengenai lengan sebelah dalam juga tembus ke tubuhnya, jadi itu dihitung 2. Begitu pula ada 7 tembak keluar, itu juga sama dihitung dari 6 tembak keluar karena 1 bersarang. Jadi yang dari kelingking tadi 1 masuk dihitung 1 lagi keluar. Kemudian yang di telapak sini pergelangan juga 1 masuk dihitung 1 keluar. Itu rekoset yang itu meninggalkan luka mungkin seperti sayatan.
Sementara itu untuk melengkapi berkas pemeriksaan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 4 saksi, diantaranya Barada RE, K, dan istri Kadif Propam. Barada RE diketahui merupakan penembak nomor 1 di Resimen Pelopor serta pelatih rescue survival. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Keluarga Brigadir J menyebut kematian anggota Polri asal Jambi itu menunjukkan sejumlah kejanggalan. Untuk itu pihak keluarga meminta keadilan dan penyelidikan hingga tuntas. Kematian Brigadir J akibat baku tembak dengan seorang anggota polisi berpangkat Barada masih menyisakan pertanyaan besar bagi keluarga korban. Pihak keluarga menyebut kematian anggota Polri asal desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi itu menunjukkan sejumlah kejanggalan. Mereka mengaku menemukan sejumlah luka lebam dan luka seperti sayatan senjata tajam di beberapa bagian tubuh korban. Kalau dugaan dari sana itu katanya ada tembak menembak. Kalau ada tembak menembak nggak mungkin sampai ada luka-luka memar dengan luka yang ada tadi di kaki kayak benda tajam gitu. Itulah kami yang istilahnya ada kejanggalan ini tadi. Demi terangnya kasus itu, pihak keluarga meminta agar insiden yang menewaskan anggota keluarga mereka diselesaikan hingga tuntas dan memberikan keadilan. Apalah daya kami sebenarnya ya, kami orang susah. Kalau harapan kami cuman keadilan itu ditunjukkanlah yang benar gitu, transparan lah. Menurut pihak kepolisian, Brigadir J masuk ke kamar pribadi istri Kadif Propam Polri dan sempat menodongkan senjata Jumat 8 Juli 2022 lalu di rumah dinas Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan. Melihat itu, Barada RE yang sedang berjaga berupaya mencegah hingga berakhir baku tembak. Rick Harsen melaporkan dari Kabupaten Muaro Jambi. Kita ke informasi lainnya, Menteri Agama ad interim Muhadjir Effendi membatalkan pencabutan izin operasional pesantren Sidikiyah di Jombang, Jawa Timur. Sementara itu sebuah video viral di jagat maya. Seorang pria meminta simpatisan MSAT untuk bersiap berjuang membela pondok pesantren Sidikiyah. Dalam video berdurasi 2 menit ini, seorang pria bersongkok hitam nampak berbicara dengan semangat berapi-api di hadapan ratusan orang di Pondok Pesantren Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur. Video ini lantas viral lantaran sang orator mengajak mereka yang baru pulang dari penahanan di Polres Jombang untuk siap berjuang membela Sidikiyah. Sementara hasil penyelidikan Polres Jombang, video tersebut dibuat pada Jumat 8 Juli pekan lalu, sesaat setelah simpatisan MSAT baru saja dipulangkan dari Polres Jombang. Untuk itu polisi akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap sang orator hari Rabu ini atau Kamis esok. Itu sudah kita laksanakan analisa terkait dengan video-video yang beredar terkait dengan pasca dipulangkannya masa yang diamankan di Mapolres Jombang. Kita laksanakan koordinasi kepada ahli bahasa, kemudian kita laksanakan pemanggilan. Kita jadwalkan antara hari Rabu atau Kamis di Polres Jombang terhadap orator yang melaksanakan kegiatan di video tersebut. Apakah hal-hal tersebut masuk dalam ujaran kebencian atau provokasi yang mengakibatkan tindak pidana? Dalam perkembangan yang sama, Menteri Agama ad interim Muhadjir Effendi membatalkan pencabutan izin operasional pesantren Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur. Pembatalan dilakukan atas arahan Presiden Joko Widodo untuk memastikan kegiatan di pondok pesantren tersebut bisa beraktivitas kembali. Setelah kita telaah, jadi pondok pesantren ini tidak ada keterlibatan dengan kasus itu adalah oknum, dan oknum itu sekarang sudah menyerahkan diri, dan untuk bisa terjamin itu maka statusnya harus dibolehkan baik lembaga maupun anak-anak ini. Karena itu atas arahan dari Bapak Presiden sebaiknya pencabutan status izin operasional itu supaya dibatalkan biar anak-anak segera masuk sekolah lagi. Sebelumnya upaya aparat kepolisian Polda Jatim mengamankan MSAT, DPO kasus dugaan pencabulan santriwati yang merupakan anak seorang pengasuh pondok pesantren di Jombang kerap gagal lantaran adanya penghadangan ratusan santri. Drama penggeledahan untuk menangkap tersangka pun berlangsung sulit dan menegangkan. Hingga akhirnya tersangka MSAT menyerahkan diri ke polisi. Tim Liputan melaporkan. Diduga mencabuli gadis di bawah umur selama 5 bulan, Direktur Teknik Perumdam diringkus polisi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nurul Cinta sesaat lagi hanya di Fokus Pagi.
Anda masih menyaksikan Fokus Pagi, pemirsa. Kasus kekerasan seksual di sebuah sekolah di Batu, Malang yang menjerat terdakwa Julianto Eka Putra terus bergulir. Usai ditahan di Lapas Lowok Waru Malang setelah 19 kali menjalani persidangan, Julianto kini menghadapi kasus baru, yakni dugaan eksploitasi ekonomi terhadap pelajar di sekolah yang sama. Proses eksekusi terdakwa kekerasan seksual sebuah sekolah di Batu Malang dilakukan aparat gabungan Kejaksaan Tinggi Jatim, Kejaksaan Negeri Malang dan dibantu petugas di Treskrim Polda Jatim. Meski sempat ada perlawanan dari pihak keluarga, terdakwa Julianto Eka Putra akhirnya berhasil ditangkap di rumahnya di kawasan Citraland, Surabaya. Penangkapan ini dilakukan setelah Hakim Pengadilan Negeri Malang mengeluarkan penetapan penahanan atas permintaan jaksa karena terdakwa dinilai melakukan intimidasi terhadap saksi korban. Tidak dilakukan kegiatan penahanan oleh penyidik, lalu dilimpahkan perkaranya kepada kejaksaan pada saat itu juga tanpa adanya penahanan karena dianggap kooperatif. Tetapi berselang waktu kemudian pada saat proses persidangan beberapa kali bikin masalah dalam arti mengintimidasi saksi-saksi yang menjadi korban. Setibanya di Kota Malang, terdakwa langsung dijebloskan ke dalam lembaga pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Lowok Waru. Penahanan terhadap Julianto terkesan sangat lamban. Terdakwa ditahan setelah menjalani 19 kali masa persidangan, padahal Julianto sudah berstatus tersangka sejak tahun 2020 silam. Tak hanya tersandung kasus tindak pidana asusila, Julianto kini juga dilaporkan atas dugaan kasus eksploitasi ekonomi terhadap siswi-siswi di sekolah yang sama. Polda Jawa Timur menyebut diduga Julianto mempekerjakan anak-anak di berbagai sektor ekonomi pada tahun 2009 silam. Jadi JI ini mempekerjakan anak-anak ini di berbagai sektor ekonomi dia. Ya, ada yang disuruh membangun kegiatan-kegiatan pembangunan di sana, ada juga yang disuruh untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi di sana. Ya. Gitu rekan-rekan. Sudah tersangka ya? Sudah tersangka. Julianto Eka Putra didakwa melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah siswi binaannya di sebuah sekolah di Kota Batu. Rahmat Hidayat dan Nur Ramadan melaporkan dari Surabaya dan Kota Malang, Jawa Timur. Nekat mencabuli gadis di bawah umur selama 5 bulan, Direktur Teknik Perumda Toyawening atau PDAM Solo diringkus kepolisian. Karena tindakan memalukannya, Direktur Teknik PDAM Solo itu pun dicopot dari jabatannya. Laki-laki berumur 53 tahun ini diringkus aparat Polresta Solo karena sudah mencabuli gadis di bawah umur. Tersangka dilaporkan ayah korban yang tidak terima anaknya dicabuli sejak Desember 2021 hingga April 2022. Semua bermula karena tersangka yang menjabat sebagai Direktur Teknik Perumda Toyawening atau PDAM Solo itu mengaku bisa menghilangkan gangguan makhluk astral yang dialami korban. Nyatanya, pencabulan justru dilakukan berkali-kali di berbagai tempat. Bahkan ia sering mengirim gambar dan video asusila terhadap korban. Sejumlah barang bukti sudah disita tim penyidik dan tersangka kini dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Jadi korbannya ini merasa takut, gelisah dan seterusnya, dan kemudian melaporkan itu kepada guru di sekolahnya, sehingga kemudian dari situlah kemudian berangkat rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh tim Satreskrim Polres Surakarta, dan alhamdulillah kita berhasil mengungkap kasus ini dan sekaligus melakukan penangkapan terhadap tersangka di tanggal 4 Juli 2022 dan resmi dilakukan penahanan terhadap tersangka pada tanggal 5 Juli 2022. Kasus memalukan ini membuat Wali Kota Solo bertindak tegas dengan mencopot tersangka dari jabatannya sebagai Direktur Teknik PDAM Solo. Jelas, yang bersangkutan sudah tidak bertugas lagi. Untuk proses hukum selanjutnya kami serahkan kepada yang berwajib. Posisi pengganti tersangka saat ini belum ditentukan. Kekosongan dan tugas sementara diampu Direktur Utama PDAM Kota Solo. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Penyerangan sebuah pos keamanan di kawasan Jalan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat terjadi. Akibatnya 4 warga mengalami luka bacokan senjata tajam yang dilakukan para pelaku secara membabi buta. Rekaman CCTV ini menunjukkan aksi penyerangan yang dilakukan sekelompok pemuda berkendara motor. Tak
Tak diketahui apa penyebabnya, tiba-tiba para pelaku menyerang sejumlah warga yang tengah berada di pos keamanan di kawasan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung itu dengan menggunakan senjata tajam. Akibatnya Wakil Ketua RT, 2 anggota Karang Taruna, dan seorang linmas mengalami luka sabetan senjata tajam yang cukup parah di kepala dan tubuh. Usai melakukan penyerangan, para pelaku pun melarikan diri. Saya juga tidak tahu apa alasannya si motor yang banyakan itu menyerang saya seperti itu. Para korban dan warga berharap pihak kepolisian dapat segera menangkap para pelaku penganiayaan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Dikeroyok orang tak dikenal, seorang pemuda di Lampung Timur tewas, sementara rekannya kritis di rumah sakit. Polisi kini tengah meminta keterangan beberapa saksi untuk mengungkap identitas para pelaku. Warga menunjukkan lokasi korban pengeroyokan pria bernama Rudi, 36 tahun, yang tewas dengan luka tusuk di bagian dada dan bahu kiri pada Senin 11 Juli 2022 malam. Jenazah aparat Linmas Desa itu langsung dimandikan agar bisa dimakamkan usai olah TKP. Sedangkan adiknya bernama Rais masih dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis akibat sabetan senjata tajam. Kedua kakak beradik itu diduga terlibat perkelahian dengan sekelompok orang tak dikenal saat menyaksikan organ tunggal di halaman rumah tetangga mereka yang sedang menggelar hajatan di Desa Banjar Agung, Sekampung Udik, Lampung Timur. Untuk pelaku masih kita lakukan penyelidikan, identitas masih diinformasikan kemudian hari nanti. Kira-kira berapa pelaku, Pak? Sementara kita belum bisa memastikan berapa pelakunya. Sementara informasi yang beredar di masyarakat terjadi pengeroyokan lebih dari 2 orang. Penyidik telah mengantongi barang bukti berupa sebilah pisau serta topi dan sandal yang diduga milik salah satu pelaku. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur, Lampung. Pelaku pembunuhan terhadap seorang pria di sebuah rumah makan Rejang Lebong, Bengkulu berhasil diringkus. Diduga kesal diteriaki maling, pelaku menusuk korban yang berstatus orang dengan gangguan jiwa itu dengan senjata tajam. Pria ini tak berkutik saat disergap aparat Satreskrim Polres Rejang Lebong di tempat pelarian rumah orang tuanya di Kelurahan Karya Makmur, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Polres Rejang Lebong ya? Iya, Pak. Lalu Rio ada masalah. Sudah tahu permasalahannya kan? Iya. Sudah ya? Lelaki berinisial RT ini dicari petugas karena terduga pelaku pembunuhan seorang warga Desa Air Putih, Curug Selatan, Bengkulu. Orang tua terduga pelaku tampak pasrah saat anaknya dibawa oleh petugas. Dari pemeriksaan polisi, RT mengaku nekat membunuh korban bernama Habibur Rahman lantaran kesal dituduh maling. Pelaku yang emosi lalu menikam korban berusia 45 tahun itu dengan senjata tajam hingga tewas. Belakangan diketahui, korban ternyata berstatus orang dengan gangguan jiwa. Setelah melakukan penusukan pertama, si korban masih mengejar pelaku sambil meneriaki maling-maling. Itulah pelaku kembali menusuk korban secara membabi buta lagi hingga akhirnya korban terjatuh dan tergeletak di lokasi. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman pidana maksimal 20 tahun penjara. Sabtu 9 Juli lalu, warga digemparkan dengan penemuan sesosok mayat bersimbah darah tergeletak di halaman sebuah rumah makan di kawasan Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curug Tengah. Jenazah itu semula dikira korban kecelakaan karena terdapat sejumlah luka di tubuh dan kepalanya. Ferry Susanto melaporkan dari Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Seorang pria asal Tambak Pokak, Surabaya tega menjual istrinya sendiri kepada pria hidung belang demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Ironisnya, pelaku menjual istrinya tersebut di kamar indekos yang biasa mereka tinggali bersama 3 anak-anaknya yang masih di bawah umur. Pria berusia 23 tahun ini dibekuk polisi lantaran tega menjual istrinya sendiri kepada pria hidung belang. Tersangka mengaku sudah puluhan kali menjual istrinya di media sosial dengan harga Rp300.000 hingga Rp500.000. Ironisnya, bisnis haram tersebut dilakukan di kamar kos yang setiap hari dijadikan tempat tinggal bersama istri dan 3 anaknya. Jadi kebutuhan ekonomi, di samping pekerjaan yang memang belum tentu
kerjaan sehari-hari juga belum ada. Nah, terpikirlah oleh tersangka tersebut untuk dengan persetujuan dan dengan adanya ancaman juga tentunya. Dari tangan tersangka turut disita barang bukti uang tunai Rp300.000, 3 unit ponsel, serta pakaian dalam. Akibat perbuatannya tersangka terancam 15 tahun penjara. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Kasus dugaan pengeroyokan yang menyeret aktor laga Iko Uwais dengan seseorang bernama Rudi berakhir damai. Iko Uwais dan Rudi sebagai pelapor sepakat untuk menempuh jalur damai dan bersama-sama mencabut laporan polisi. Perseteruan aktor laga Iko Uwais dengan seseorang bernama Rudi terkait kasus dugaan pengeroyokan berakhir damai. Perdamaian itu terjadi setelah Senin lalu Iko Uwais dan Rudi telah bertemu di Polres Metro Bekasi Kota untuk melakukan mediasi terkait tuduhan penganiayaan yang dilakukan oleh Iko Uwais kepada Rudi. Keduanya sepakat untuk melakukan restoratif justice dengan mencabut laporan polisi masing-masing. Ini disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu menemukan titik temu perdamaian, sehingga penanganan secara hukum yang dilakukan oleh penyidik ini adalah dengan menggunakan Perpol atau Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 tentang restoratif justice atau keadilan restoratif. Sehingga dengan dasar itu ya kasus ini tidak dinaikkan ke tahap berikutnya karena sudah ada kesepakatan damai yang dilakukan oleh mereka yang berperkara. Rebutan hingga saling dorong iringi pembagian daging kurban. Informasinya sesaat lagi bersama Dani Maulana. Anda kembali bergabung di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Pemirsa, Bareskrim Polri kembali memeriksa mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap atau ACT, Ahyudin, terkait dugaan penyelewengan dana kemanusiaan. Usai diperiksa, Ahyudin menyatakan siap berkorban demi kelanjutan lembaga filantropi itu. Setelah diperiksa lebih dari 7 jam oleh penyidik Bareskrim Polri, mantan Presiden ACT, Ahyudin, mengaku siap berkorban dalam kasus ini. Ahyudin mengatakan pengorbanan tersebut termasuk jika dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Demi Allah ya, saya siap ya berkorban atau dikorbankan sekalipun ya, asal ya semoga ACT sebagai sebuah lembaga kemanusiaan yang insya Allah lebih besar manfaatnya untuk masyarakat luas tetap bisa hadir, eksis, berkembang dengan sebaik-baiknya. Seperti diketahui pemirsa, Bareskrim Polri kini terus menyelidiki adanya penggelapan dana bantuan yang melibatkan Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Polisi menemukan adanya dugaan penggelapan dana bantuan bagi korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610 pada 2018 lalu. Di depan boleh, Pak. Di informasi lainnya, warga kampung Panyusuhan, Tasikmalaya, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan sesosok bayi yang diduga baru dilahirkan dalam kondisi tubuh penuh pasir dan darah. Sementara itu di Kelurahan Bumi Raya, Bandar Lampung, sesosok bayi ditemukan warga tergeletak di dalam kardus di depan rumah warga, lengkap dengan peralatan bayi. Sesosok bayi laki-laki ditemukan dalam kardus di depan rumah warga di Kelurahan Bumi Raya, Bandar Lampung. Bayi berjenis kelamin laki-laki ini diduga sengaja dibuang orang tuanya yang tak sanggup merawatnya. Sebab di kardus tersebut terdapat tulisan yang menyatakan sang orang tua sengaja menitipkan anaknya yang berinisial RD. Di dalam kardus juga terdapat perlengkapan bayi seperti pakaian, bedak, dan susu. Posisi waktu saya ketemukan itu dia posisinya tidur di dalam kotak itu, tidak nangis, tidak apa. Terlentang? Iya, terlentang, dibungkus kain bedong itu. Selasa siang, bayi masih dirawat di Rumah Sakit Ahmad dari Cokro Dipo, Bandar Lampung, agar perkembangannya dapat dipantau selama 24 jam. Penemuan bayi sudah dilaporkan ke aparatur kelurahan dan Polsek Teluk Betung Selatan. Rencananya,
bayi itu akan dirawat oleh keluarga Fahrizal Rifai yang menemukannya. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, sesosok bayi yang diduga baru dilahirkan ditemukan warga kampung Panyusuhan. Bayi malang itu langsung dibawa ke Puskesmas Ciawi dan langsung mendapat penanganan medis. Bayi berjenis kelamin perempuan ini ditemukan setelah warga mendengar tangisan bayi dalam kondisi penuh pasir dan darah. Untuk menjaga kesehatannya, sang bayi akan terus dipantau dokter dan bidan yang merawatnya. Pasti banyak yang pengen adopsi karena bayinya menarik ya, jenis kelamin perempuan, cantik pula. Jadi banyak yang berminat. Kita sudah banyak berbondong-bondong, kita sudah catat gitu ya. Tapi kan prosedurnya harus ke Polsek, KPAI dan lain sebagainya. Kasusnya kini ditangani Polsek Ciawi untuk mencari tahu siapa orang tua bayi malang ini. Tim Liputan melaporkan. Persoalan demi persoalan terjadi dalam penerimaan peserta didik tahun ajaran baru. Di Kabupaten Kulon Progo, sebuah sekolah dasar tidak mendapatkan satupun siswa baru dikarenakan aturan zonasi. Sementara itu di Bekasi, puluhan orang tua siswa melakukan aksi protes di sebuah sekolah menengah atas. Lantaran anak mereka tidak diterima, baik melalui sistem zonasi maupun juga sistem prestasi. Puluhan orang tua melakukan aksi protes di depan sekolah SMA Negeri 4 Kota Bekasi, Jawa Barat Selasa pagi. Aksi tersebut menyusul kekecewaan yang dirasakan lantaran anak-anak mereka tidak diterima masuk ke sekolah tersebut. Padahal mereka mengaku telah mengikuti prosedur seperti sistem zonasi dan prestasi nilai rapor dalam proses PPDB online yang ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak sekolah, namun mediasi dengan perwakilan orang tua siswa telah dilakukan. Rumah saya Harapan Baru dekat sini. Saya dari Harapan Baru saya kesini 10 menit 15 menit saya sampai. Kalau misalnya emang zonasi itu udah peraturan, tolong dilihat lagi sekian persen untuk zonasi, sekian persen untuk non zonasi. Jangan semuanya hanya zonasi orang sekitar sini aja gitu. Untuk non zonasi itu dikasih sekian persen juga. Dilihat dari prestasi anak. Lain lagi dengan permasalahan yang dialami Sekolah Dasar Negeri Ngerojo di Kapanewon, Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah 2 kali sekolah yang lokasinya berada di perbatasan wilayah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman ini sama sekali tidak memiliki peserta didik baru. Berbagai cara telah ditempuh untuk mempromosikan sekolah demi mendapat peserta didik baru, namun belum membuahkan hasil. Bahkan saat ini total siswa hanya ada 8 orang. Pihak sekolah mengaku kesulitan mendapatkan siswa karena peraturan zonasi serta banyaknya sekolah dasar yang berdekatan. Karena kurangnya jumlah siswa, pihak sekolah terpaksa menggabung pengajaran sejumlah mata pelajaran serta ekstrakurikuler, di antaranya pelajaran olahraga dan kepramukaan. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Di informasi berikutnya, pemirsa, pembagian daging kurban dan uang yang dilakukan di permukiman pemulung di Pondok Kopi, Jakarta Timur pada Selasa pagi diwarnai aksi berebut dan juga saling dorong. Situasi menjadi tertib saat panitia akhirnya memberlakukan sistem antrean. Seorang ibu nyaris terinjak-injak dalam kerumunan warga yang berebut saat pembagian uang Selasa pagi. Warga yang tak kebagian lalu berupaya meminta langsung pada panitia. Situasi berangsur tertib setelah pihak panitia memberlakukan sistem antrian. Ratusan warga permukiman pemulung di kawasan Pondok Kopi Durensawit, Jakarta Timur ini antri dengan sabar hingga menerima jatah daging kurban dan sejumlah uang yang dibagikan seorang dermawan. Meski sempat ricuh, namun warga mengaku bersyukur. Dari dorong sana, dorong sini, sampai dibilang katanya saya udah dikasih duit. Belum Pak, demi Allah saya belum dikasih, kata saya. Baru dikasih. Ya mungkin nggak tahu lah, saya juga nggak tahu ngimpi apa tadi malam bisa begini. Ya kalau bisa mah diaturlah yang lebih baik, biar tertib. Jangan kayak tadi disebar gitu di. Nggak sanggup tadi berebutan sampai tangan saya aja luka. Warga luka-luka juga karena sebab warganya nggak ada yang sabaran, terus nggak bisa ngantri gitu. Jadi begitu
dia rebut tangan saya luka, jadi udah saya sebarkan aja uangnya. Pembagian daging kurban dan uang digelar untuk membantu meringankan beban kebutuhan warga yang rata-rata bekerja sebagai pemulung. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, kendati Hari Raya Idul Adha telah lewat, tapi harga kebutuhan pokok masih belum kunjung menurun. Bahkan giliran cabai rawit kini melonjak naik dari Rp90.000 menjadi Rp160.000 per kilogramnya. Kenaikan harga cabai terpantau di Pasar Unit 2 Banjar Agung, Tulang Bawang, Lampung. Harga cabai rawit dikeluhkan pedagang dan pembeli karena harganya tembus Rp160.000 per kilogram. Padahal 2 hari lalu masih di kisaran Rp90.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit menyusul cabai merah yang sehari sebelumnya tembus Rp175.000 per kilogram. Sementara itu di Pasar Muara Angke, Jakarta, naiknya harga cabai sudah terjadi selama sepekan dan bertahan di Rp110.000 per kilogram. Tidak hanya cabai rawit, kenaikan harga juga terjadi pada tomat, yakni menjadi Rp18.000 hingga bawang merah menjadi Rp70.000 per masing-masing 1 kilogramnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menegur jajaran menterinya untuk fokus bekerja dan tidak menyisipkan aksi politik saat kunjungan kerja. Teguran Presiden itu untuk semua menteri, menyusul adanya kontroversi kegiatan Menteri Perdagangan yang baru, Zulkifli Hasan di Lampung. Sentilan Presiden Joko Widodo dilontarkan menyusul kontroversi kegiatan Zulkifli Hasan di Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung pada 9 Juli lalu. Saat itu, Zulhas membagikan minyak kita atau minyak goreng gratis sekaligus mempromosikan anaknya agar dipilih warga pada pemilu mendatang. 10.000 dapatnya 2 liter. Udah bawa uang 10.000 udah bawa. Uangnya nggak usah dibeli di kantongnya aja, dikantongi. 10.000 yang nanggung Putri, Putri. Kasih uangnya, kasih. 10.000 gratis. Tapi nanti milih Putri ya. Oke? Nah, kalau milih Putri kan tiap 2 bulan ada deh ginian. Betul nggak? Tanggapi kontroversi menterinya, Presiden Jokowi pun meminta Zulkifli Hasan untuk tetap fokus mengurusi persoalan minyak goreng curah. Ya, saya minta semua menteri fokus bekerja. Kalau Menteri Perdagangan ya urus yang paling penting seperti yang tugasnya kemarin, bagaimana menurunkan harga minyak goreng berada di 14.000 atau di bawah 14.000. Paling penting itu, tugas dari saya itu. Sementara itu, dari hasil sidak Presiden Joko Widodo di Pasar Sukamandi, Subang, harga minyak goreng curah rupanya masih di atas Rp14.000. Temuan ini tak sesuai dengan klaim Kementerian Perdagangan yang menyebut harga minyak goreng di Sumatera, Jawa, dan Bali sudah Rp14.000. Tim Liputan melaporkan. Ya, pemirsa, Fokus Pagi akan kembali hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya adalah buntut Timnas Indonesia tersingkir dari Piala AFF U19, menyisakan polemik hingga dugaan pertandingan main mata. Fokus Pagi, segera kembali. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dadi Maulana. Dan saya Nurul Cinta. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Ratusan orang warga Jatikarya, Kota Bekasi, Jawa Barat unjuk rasa di jalan tol. Ya, mereka selain menutup sebagian jalan keluar dan masuk gerbang tol, juga membakar ban. Kericuhan pun sempat terjadi saat petugas keamanan tol membuka jalur lantaran arus lalu lintas tol Cimanggis Cibitung mulai tersendat.
Kericuhan tidak terhindarkan saat ratusan orang yang menutup jalan tol Jati Karya 2 atau Cimanggis Cibitung 2 Kota Bekasi, Jawa Barat. Ratusan orang meradang saat petugas membuka jalur lalu lintas kendaraan yang mereka tutup. Warga yang mengaku sebagai ahli waris sempat membakar ban bekas di jalan tol hingga arus kendaraan tersendat. Kejadian ini merupakan bentuk kekecewaan warga sebab lahan seluas 4,2 hektar tidak kunjung dibayarkan. Kita ke Jawa Timur, seorang pria di Kabupaten Blitar ditemukan tewas akibat dililit ular sanca sepanjang 4 meter. Diduga ular itu menyerang korban saat hendak ditangkap. Pria ini ditemukan tergeletak tak bernyawa di pinggir jalan persawahan Dusun Karantulan, Desa Modangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Selasa pagi. Sungguh mengenaskan, kondisi tubuh korban bernama Poniran itu terlilit ular jenis sanca sepanjang 4 meter. Selain itu, di tubuhnya juga didapati bekas gigitan ular. Diduga kuat, korban yang sehari-hari bekerja sebagai pencari kata itu tidak mampu melawan lilitan ular saat hendak ditangkap. Pak Poniran itu mencari kata dan ular-ular kecil untuk di pesawahan itu untuk dijual. Jadi tiap hari memang pekerjaannya mencari kata dan ular kecil, jadi seperti itu. Dan ini dikasih ular liar berarti ya? Ular liar, jadi dikasih ular liar. Setelah dilakukan visum dan olah tempat kejadian perkara, jasad korban dibawa ke rumah duka dan langsung dimakamkan. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar, Jawa Timur. Kita ke informasi haji. Seiring mendekati fase akhir rangkaian ibadah haji, panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi mulai bersiap untuk proses pemulangan jemaah. Jemaah haji Indonesia gelombang pertama akan dipulangkan ke tanah air dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah mulai tanggal 15 Juli 2022. Jemaah Haji Indonesia akan pulang ke tanah air mulai tanggal 15 Juli 2022. Sebanyak 7 kloter dari 4 embarkasi akan mengawali pemulangan jemaah Haji Indonesia gelombang pertama. Salah satu hal yang menjadi perhatian pemulangan jemaah Haji Indonesia adalah penimbangan koper bagasi. Barang bagasi jemaah haji Indonesia akan dikumpulkan terlebih dahulu di lobi hotel untuk ditimbang dengan bobot maksimal 32 kg. Proses ini disebut city check-in. Jemaah akan langsung mendapat bukti bagasi atau claim tag beserta boarding pass. Hal ini dapat memudahkan jemaah haji. Jemaah Haji Indonesia diharapkan mematuhi aturan yang diberlakukan otoritas penerbangan sipil Arab Saudi, termasuk mengenai beberapa barang yang tidak diperkenakan dibawa ke penerbangan, salah satunya air zam-zam. Ini akan sangat berbahaya sekali ketika misalnya kita tetap meng-allow, kita tetap mengizinkan, katakan di sini oke, kami kasih izin, tapi nanti ketika di remote area diperiksa ulang, ditemukan mereka hanya gambling, Mbak. Mereka gambling hanya atau 5 sampai dengan 10 koper. Ketika 5 sampai 10 koper itu tiba-tiba ditemukan zam-zam, itu koper langsung dibalikan lagi ke Mekah. Dan ini akan jadi problem besar terkait dengan delay pesawat gitu. Setibanya di tanah air, jemaah haji akan mendapatkan air zam-zam dalam kemasan 5 liter secara gratis dari pemerintah. Saat ini saya berada di pinggiran kota Mekah, kira-kira 17 km dari kota Mekah, di mana di tempat ini ada gudang untuk bagasi para jamaah. Nantinya jamaah haji Indonesia tidak akan lagi direpotkan oleh masalah bagasi karena nanti bagasi akan ditimbang di hotel masing-masing, lalu dikirim ke gudang ini dan diperiksa oleh X-ray, diketahui bahwa nanti aman dan akan langsung diterbangkan ke embarkasi masing-masing. Puji Abdul Subekti melaporkan. Sekarang kita beralih ke informasi sepak bola. Pelatih Vietnam dan Thailand memilih bungkam saat ditanya terkait dugaan laga main mata di Piala AFF U19. Keduanya kompak mengikuti arahan AFF untuk tidak menjawab pertanyaan terkait hal itu. Pelatih Vietnam U19 Din Tenam dan pelatih Thailand U19 Salvador Garcia enggan menanggapi dugaan main mata kedua tim pada laga terakhir penyisihan grup A. Bahkan pihak AFF juga melarang jurnalis untuk menanyakan terkait hal itu pada sesi konferensi pers menjelang semifinal Piala AFF U19 pada Selasa siang. Sebelumnya tersingkirnya timnas Indonesia dari ajang Piala AFF U19 menyisakan polemik. Thailand dan Vietnam dituding bermain mata untuk menyingkirkan tuan rumah karena kedua tim enggan saling serang ketika skor imbang 1-1.
Tim Garuda Nusantara pun harus tersingkir karena kalah head-to-head. Dugaan main mata pun dilaporkan PSSI ke AFF sebagai induk sepak bola Asia Tenggara. Sementara dari laga uji coba bertajuk Bangkok Century Cup 2022, Manchester United menaklukkan Liverpool 4 gol tanpa balas. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Setan Merah untuk menatap musim kompetisi mendatang. Manchester United berhasil mengalahkan Liverpool dengan skor 4-0 pada laga uji coba bertajuk Bangkok Century Cup 2022 di Stadion Nasional Raja Manggala, Thailand, Selasa malam. Baru 11 menit laga berjalan, Jadon Sancho membuka skor bagi Setan Merah usai memanfaatkan kesalahan lini belakang The Reds. Dominasi tim besukan Erik ten Hag kembali berlanjut. Penyerang asal Brazil, Fred, menambah keunggulan MU pada menit ke-29 lewat sepakan indahnya dari luar kotak penalti. 3 menit berselang, papan skor kembali berubah. Kali ini, Anthony Martial berhasil menggetarkan gawang Liverpool setelah memanfaatkan kesalahan bek Rhys Williams yang gagal mengontrol bola. Pada babak kedua, The Red Devils kembali unggul jauh. Gol Facundo Pellistri di menit ke-77 memperbesar kemenangan Setan Merah menjadi 4-0 lewat skema serangan balik. Skor 4-0 tak berubah hingga wasit meniup peluit panjang. Kemenangan ini jadi modal berharga bagi Setan Merah untuk menatap Liga Inggris musim depan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih Indosiar SCTV bekerjasama dengan Yayasan Pondok Kasih menggelar vaksinasi untuk masyarakat Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Warga antusias mengikuti vaksinasi sekaligus pemberian bantuan minyak goreng itu. Sejak pagi, masyarakat Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun hadir dalam kegiatan vaksinasi booster yang digelar Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih Indosiar SCTV yang bekerjasama dengan Yayasan Pondok Kasih. Vaksinasi ini melibatkan tim medis dari Puskesmas Simpang Bah Jambi, Puskesmas Bandar Siantar, dan Puskesmas pemerintah Kabupaten Simalungun. Antusiasme warga terlihat dari banyaknya warga yang antri untuk divaksinasi. Alhamdulillah, mudah-mudahan biar makin sehat kan baik. Karena kan yang ini yang ketiga ya. Terus katanya ada undian dapat minyak gitu. Oh, ada minyak. Terus harapannya sendiri bagaimana dengan kegiatan ini? Ya, senanglah. Saya berterima kasih banyak kepada Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih atas dukungan untuk mensukseskan kegiatan ini, dan terima kasih juga kepada pemirsa SCTV dan Indosiar. Bagi warga yang telah divaksin, kemudian diberikan bingkisan minyak goreng kemasan 2 liter. Pelaksanaan kegiatan vaksin booster ini diharapkan YPP Indosiar SCTV turut membantu program pemerintah dalam pencapaian program vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Ya pemirsa, usai sudah Fokus Pagi hari ini, tetap kencangkan protokol kesehatan. Saksikan info terkini juga corona hanya di video, unduh aplikasinya sekarang. Ya, dan ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA di nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Kepedulian kita, harapan mereka. Ya, dan pemirsa, usai Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Mewakili tim redaksi serta kerabat kerja yang bertugas, saya Dani Maulana. Dan saya Nurul Cinta pamit undur diri, selamat pagi. Sampai jumpa.